warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan bulan suci Ramadan ini, meskipun Anda stay at home, kita tetap bisa berjumpa dalam acara Pondok Ramadan. Pada kali ini Ibu menyampaikan beberapa hal tentang puasa Ramadan, antara lain yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. 1. Makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib menggantikannya di luar Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kita mulai dari puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau di siang hari kita makan, tentunya batal puasanya. Sedang yang kedua, senggama suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di bulan Ramadan, dan wajib membayar kifarat berupa memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, harus memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud makanan pokok. Dalam suatu hadis disebutkan yang artinya antara lain berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki lalu berkata, "Hai Rasulullah, celakalah aku." Beliau berkata, "Apa yang menimpamu?" Ia berkata, "Aku mengumpuli istriku di bulan Ramadan, sedang aku berpuasa." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau dapat menemukan budak yang engkau merdekakan?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab, "Tidak." Abu Hurairah berkata, orang itu berdiam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami dalam situasi yang demikian, ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma, takaran maksudnya ya, sekeranjang kurma itu takaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menyaut, "Aku di sini." Maka bersabdalah beliau, "Ambillah ini, sedekahkanlah." Ia berkata,
apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku, hai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara kedua benteng, kedua bukit hitam kota Madinah ini keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga nampak gigi taringnya. Kemudian bersabda, berikanlah makanan itu kepada keluargamu. Maka hati-hatilah, mungkin Bapak Ibu ya perlu disampaikan anak-anak kepada Bapak Ibunya, mohon bisa menahan diri. Khususnya pada bulan Ramadan ini karena kifaratnya sangat berat seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ya, agar kita terhindar dari hal-hal tersebut di atas. Marilah kita bahas yaitu tentang hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Ya. Hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa antara lain berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan yang tercela menurut ajaran Islam. Ya. Di bulan-bulan yang tidak puasa aja itu harus dijauhi, apalagi di bulan puasa. Maka hendaklah perhatikan baik-baik anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu berkumur atau istinsak secara berlebihan. Nah ini misalnya kalian panas-panas gitu ya, ngelai banget, udah tak ambil aja ini. Nah kumur-kumur, nah akhirnya berlebihan berkumurnya. Nah ini juga hendaknya dijauhi. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mencium istri di siang hari, ya, meskipun itu halal tapi harus dijauhi jika tidak mampu menahan syahwat. Dasarnya adalah an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbalu wa huwa shaimun wa yubasiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium dan merangkul saya dalam keadaan berpuasa, tetapi beliau orang yang paling mampu menahan nafsunya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa. Nah, agar kita tidak terhindar dari tadi ya, maka marilah kita simak amalan-amalan yang perlu kita lakukan selama berpuasa ini agar puasa kita itu lebih barokah. Yang pertama adalah mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Nah, bagaimana sholat tarawih kita dengan adanya COVID-19 ini? Nah, kita hendaknya sholat di rumah saja, ya, tidak apa-apa. Kita sekeluarga bisa diimami oleh ayahnya atau sesama perempuan oleh ibunya kalau bapaknya berangkat ke masjid, ya, karena untuk menjaga agar tidak banyak
berkembang untuk pengembangan COVID-19 ini. Kemudian yang perlu lagi adalah mengakhirkan makan di waktu sahur. Nah, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu an qala kuntu atas saharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrikas sujuda ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu, ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Nah, sebelum sholat maghrib atau paling tidak kita minum kemudian makan takjil, ya, itu termasuk yang hendak kita lakukan. Sebagaimana dasarnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ngan Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazilan nasu bi khairi ma ajalul fitro. Artinya dari Sahl bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang akan selalu baik atau sehat apabila menyegerakan berbuka. Yang keempat, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang telah dituntunkan yang menunjukkan kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, zahabat doma'u wa thabatal uruku wa thabatal ajru insya Allah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka, beliau berdoa, zahabat doma'u wa thabatal uruku wa thabatal ajru insya Allah. Hilanglah rasa haus dan basahlah urat-urat atau badan, dan insya Allah mendapatkan pahala. 5. Memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Quran. Minimal kita tadarus atau membacanya, yang insya Allah ini sudah ada tugas ya dari Bapak Ibu Guru Agama kita untuk cek kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan itu. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian itulah ya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk lebih lengkapnya, bila Anda ingin memperdalam lagi, ini saya kirim tentang tuntunan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan di PDF melalui wali kelas atau dari kurikulumnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpuasa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.